Begini pernyataan mantan pelatih Red Spark yaitu Seong-hui Lee usai Red Spark dikalahkan I-Papers 3-0 menuju babak playoff di putaran 5 Liga Voli Korea tahun 2025. Bahkan yang membuat mantan pelatih Red Spark tersebut kecewa dengan kekalahan Red Spark tersebut karena pelatih Red Spark yaitu Ko Hae-jin yang selalu menyalahkan Megawati ketika Red Spark kalah. Tak hanya itu, Seong-hui Lee juga membongkar sifat asli Ko Hae-jin yang selalu membela salah satu pemain Red Spark yang selalu kambing hitamkan Megawati ketika Red Spark kalah. Begini penjelasan lengkapnya. 이 분위기 잘 이어서 남은 경기도 이제 마음고생을 좀 덜었으니까 좀 불안감이 좀 떨어지면 Kekalahan Daejeon Red Sparks dari I-Papers dalam putaran kelima Liga Voli Korea 2025 bukan hanya sekadar hasil buruk bagi tim, tetapi juga memicu perdebatan besar. Mantan pelatih Red Sparks, Seong-hui Lee, secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan pedas mengenai sikap pelatih saat ini, Ko Hae-jin, yang dinilai terlalu sering menyalahkan Megawati Hangestri Pertiwi setiap kali tim mengalami kekalahan. Dalam wawancara terbaru, Seong-hui Lee mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendekatan Ko Hae-jin dalam menangani tim, terutama terkait perlakuannya terhadap Megawati. Ia menyebut bahwa Ko Hae-jin terlihat tidak adil, lebih memilih membela pemain lain di tim, meskipun mereka seringkali tidak bermain maksimal. Bahkan, menurut Lee, ada kecenderungan beberapa pemain Red Sparks untuk menjadikan Megawati sebagai kambing hitam, dan yang lebih mengecewakan, Ko Hae-jin tidak pernah berusaha membelanya. Menurut Seong-hui Lee, kekalahan Red Sparks dari I-Papers bukan sepenuhnya kesalahan Megawati. Ia menegaskan bahwa dalam pertandingan tersebut, Megawati jarang diberi umpan oleh setter Red Sparks, sehingga wajar jika ia tidak bisa mencetak banyak poin. Bagaimana mungkin seorang speaker bisa mencetak poin jika bola jarang diarahkan kepadanya? Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa dalam laga tersebut, Red Sparks justru terlihat tidak memiliki koordinasi yang baik. Beberapa pemain tampak lebih mementingkan diri sendiri, ingin menjadi top scorer atau mendapatkan gelar Player of the Match (MVP) daripada bermain secara kolektif. Akibatnya, chemistry antar pemain terganggu, komunikasi di lapangan memburuk, dan Red Sparks pun mengalami kekalahan yang menyakitkan. Namun, alih-alih menegur pemain yang bermain egois, Ko Hae-jin justru memilih diam dan tidak memberikan peringatan kepada mereka. Seong-hui Lee mengaku sangat kecewa dengan hal ini. Menurutnya, seorang pelatih harus memiliki otoritas dan kepekaan dalam membaca permainan, bukan hanya menyalahkan satu pemain ketika tim mengalami kekalahan. Ini bukan pertama kalinya saya melihat hal seperti ini terjadi di Red Sparks. Saya tidak habis pikir, mengapa Ko Hae-jin selalu menyalahkan Megawati? Bukankah voli adalah permainan tim? Kalau kalah, seharusnya yang dievaluasi adalah seluruh tim, bukan hanya satu orang. Selain kebiasaannya menyalahkan Megawati, Seong-hui Lee juga mengkritik sikap apatis Ko Hae-jin saat Red Sparks dalam kondisi tertinggal. Ia mengungkapkan bahwa dalam laga melawan I-Papers, Ko Hae-jin menunjukkan silent treatment, atau sikap diam yang sangat tidak wajar bagi seorang pelatih di tengah pertandingan yang sulit. Saat Red Sparks tertinggal 13-21 di set ketiga, pelatih I-Papers Jang So-yeon terlihat aktif memberikan arahan kepada para pemainnya selama timeout. Sebaliknya, Ko Hae-jin justru berdiri jauh dengan tangan terlipat, seolah tidak peduli dengan kondisi timnya. Saat timeout, bukannya mendekati pemainnya dan memberikan strategi baru, ia justru berdiri di sudut lapangan, menyilangkan tangan, dan melihat ke arah lain. Para pemain kebingungan, tidak ada komunikasi, dan mereka kembali ke lapangan tanpa arahan apapun. Apa itu yang disebut kepemimpinan? Bahkan setelah pertandingan berakhir dengan kekalahan Red Sparks, Ko Hae-jin langsung meninggalkan lapangan tanpa tos dengan pemainnya. Hal ini tentu semakin menambah sorotan negatif terhadap gaya kepelatihannya. Seong-hui Lee juga mengingatkan bahwa ini bukan kali pertama Ko Hae-jin bersikap seperti ini. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya,
Ia kerap menunjukkan ekspresi muram, lebih memilih diam, dan tidak memberikan arahan yang jelas saat timnya kesulitan di lapangan. Banyak yang membandingkan sikapnya dengan pelatih lain di Liga Voli Korea, yang meskipun timnya kalah, tetap memberikan motivasi dan semangat kepada para pemainnya. Seorang pelatih seharusnya menjadi pemimpin yang mendukung para pemainnya, bukan justru semakin menjatuhkan mental mereka dengan sikap diam atau kritik yang tidak membangun. Di banyak tim lain, meskipun mereka kalah, para pelatih tetap memberikan semangat dan evaluasi yang membangun. Tapi di Red Sparks, pelatihnya justru memilih untuk menyalahkan satu pemain dan membiarkan tim lainnya berbuat sesuka hati. Itu bukan cara yang tepat untuk membangun tim yang kuat. Pernyataan Seung Wi Lee ini tentu semakin memperjelas bahwa ada masalah internal yang serius di Red Sparks. Jika situasi ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Red Sparks akan kesulitan bersaing di Liga Voli Korea. Yang jelas, Megawati Hangestri bukanlah satu-satunya alasan Red Sparks kalah. Ada banyak faktor lain yang perlu diperbaiki, mulai dari strategi permainan, komunikasi antar pemain, hingga kepemimpinan di bangku cadangan. Jika hal ini tidak segera dibenahi, Red Sparks mungkin akan semakin terpuruk di musim ini. Berita kedua. Begini pernyataan Federasi KOFO yang sangat menyayangkan jika Megawati dipastikan gagal meraih MVP di putaran kelima karena tim Red Sparks. Liga Voli Korea 2025 menuju akhir putaran kelima dan menuju putaran keenam. Tetapi salah satu berita yang mengejutkan datang dari Federasi Bola Voli Korea yaitu KOFO. Mereka mengaku terkejut dengan kepastian bahwa Megawati Hangestri Pertiwi gagal meraih penghargaan Most Valuable Player, MVP, di putaran 5. Padahal, performa pemain andalan Red Sparks asal Indonesia itu sebelumnya begitu luar biasa dan menjadi salah satu yang paling konsisten sepanjang musim ini. Megawati telah mencuri perhatian publik Korea Selatan sejak awal musim, terutama setelah sukses meraih MVP di putaran 3 dan 4 secara berturut-turut. Keberhasilannya menjadi MVP dalam 2 putaran tersebut membuktikan bahwa ia bukan hanya pemain andalan bagi Red Sparks, tetapi juga merupakan salah satu pemain paling berpengaruh di tim Red Sparks. Jika saja ia mampu meraih MVP di putaran 5, maka Megawati akan menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sebanyak 3 kali dalam satu musim, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, harapan tersebut pupus setelah performa Red Sparks mengalami penurunan drastis di putaran 5. Tim yang sebelumnya tampil solid tiba-tiba kehilangan momentum dan gagal mempertahankan konsistensi permainan mereka. Media Korea pun menyebut bahwa salah satu faktor utama kegagalan Megawati dalam meraih MVP di putaran 5 adalah karena performa timnya yang sedang dalam tren menurun. Kabar kegagalan Megawati meraih MVP putaran 5 ini pun mengundang reaksi dari Federasi KOFO. Mereka mengaku sangat terkejut dengan penampilan Red Sparks yang tidak seperti biasanya. Menurut mereka, Red Sparks memiliki komposisi tim yang cukup kuat dan seharusnya bisa tampil lebih maksimal untuk tetap berada di papan atas klasemen. Kami sangat menyayangkan performa Red Sparks di putaran 5 ini. Jika saja mereka bisa menjaga level permainan mereka, kami yakin Megawati akan kembali meraih MVP. Mereka juga menyoroti bahwa meskipun Red Sparks mengalami penurunan performa, Megawati masih tampil luar biasa secara individu. Ia tetap menjadi ujung tombak timnya dan memberikan kontribusi besar dalam setiap pertandingan. Sayangnya, penghargaan MVP tidak hanya bergantung pada performa individu, tetapi juga bagaimana tim secara keseluruhan bermain di lapangan. Terlepas dari kegagalan di putaran 5, Megawati tetap menorehkan sejarah penting dalam Liga Voli Korea. Ia menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang meraih 2 kali MVP secara berturut-turut dalam satu musim, yakni di putaran 3 dan 4. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat Liga Voli Korea dikenal memiliki persaingan yang sangat ketat dengan pemain-pemain kelas dunia dari berbagai negara. Kehadirannya di Red Sparks juga menjadi bukti bahwa pemain Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi.
Megawati tidak hanya dikenal karena kekuatan smash-nya yang mematikan, tetapi juga mentalitas dan kerja kerasnya yang membuatnya menjadi pemain yang dihormati di Liga Voli Korea. Meskipun gagal meraih MVP di putaran 5, Megawati tetap mendapatkan apresiasi tinggi dari penggemar voli, baik di Korea maupun di Indonesia. Banyak yang berharap ia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di sisa musim ini dan membantu Red Sparks bangkit dari keterpurukan. Baru-baru Federasi Kovo sudah mengumumkan siapa yang akan menjadi kandidat MVP di putaran 5. Kini pada putaran kelima Liga Voli Putri Korea, Megawati tetap masuk kandidat untuk kembali menyabet penghargaan pemain terbaik. Hanya saja dia tidak berada di urutan pertama. Berkaca dari perolehan poin kontribusi, oposite GS Caltech yaitu Giselle Silva, berada di urutan pertama. Bahkan dia memuncaki persaingan top skor Liga Voli Putri Korea sementara. Ibu satu anak ini mengemas 789 poin, kendati harus diakui, performa impresifnya belum cukup untuk membawa GS Caltech beranjak dari posisi juru kunci klasemen. Sementara Megawati, jika merujuk kepada perolehan skor kontribusi, berada di urutan kelima dalam persaingan penghargaan MVP putaran kelima. Di urutan kedua justru dihuni oleh rekan setim Megawati di Red Sparks yaitu Vanja Bukilit. Secara perolehan poinnya, Bukilit masih di bawah Mega, yakni 638 berbanding 693. Lalu di posisi ketiga dihuni oleh oposite IBK Altos, Victoria dan Chak, dan Kim Yeon Kong di urutan keempat. Melihat bagaimana putaran kelima yang menyisakan satu pertandingan, Giselle Silva paling berpeluang besar untuk meraih penghargaan MVP. Bahkan pelatih GS Caltech sendiri yaitu Liang Taek, secara terang-terangan menyebutkan bahwa Giselle Silva sangat pantas untuk meraih penghargaan MVP pada putaran kelima.